serta salam tak lupa mari kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga dan para sahabatnya. Oke, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik. Pada puasa ke-10 ini semoga diberi kelancaran ya dan akan terus diberi kelancaran sampai bertemu dengan Idul Fitri nanti di hari kemenangan kita bersama. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara. Yang pertama yaitu ada tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Rival. Lalu dilanjutkan dengan sambutan ketua penyelenggara yang akan disampaikan oleh Muhammad Fauzriansyah. Lalu dilanjutkan dengan acara inti podcast yang akan dimoderatori oleh Kak Sultan Al-Farabi dan Ustadz Asep Suwandi sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan doa, foto bersama, dan penutup. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu ada peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib mengubah nama dengan format nama _ instansi. Lalu yang ketiga, peserta wajib menyalakan kamera. Yang keempat, peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan hanya diperbolehkan untuk menyalakan mikrofon pada saat sesi tanya jawab. Lalu selanjutnya, jika ingin bertanya, dipersilakan untuk melalui kolom komentar atau bisa menggunakan fitur raise hand dengan format nama _ instansi _ pertanyaan apabila melalui kolom komentar. Oke, itu saja tata tertib kita pada sore hari ini. Untuk memulai acara, mari kita dengarkan lantunan tilawah dari Kak Ananda Rival. Untuk Ananda Rival, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خرفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله والله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها
تدعوهم بالغدو والآصال. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung. Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sisa-sisa belaka. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih Kak Rival untuk lantunan ayat sucinya yang luar biasa merdu. Lanjut, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Penyelenggara, yaitu Kak Muhammad Fazriansyah. Untuk Kak Muhammad Fazriansyah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul kali ini dalam acara podcast Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, para keluarga, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Pak Mulyo selaku Ketua Islamic Center Universitas Esa Unggul, dan yang saya hormati kepada Ustadz Asep Suwandi selaku pembicara kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazriansyah selaku Ketua Pelaksana Syiar Ramadan 1444 Hijriah. Baik, yang pertama, saya selaku Ketua Panitia mewakili teman-teman panitia yang lain dan juga penyelenggara ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan panitia, kepada para peserta, donatur dan sponsor, dan semua pihak yang berkontribusi pada dialog Ramadan kali ini. Karena tanpa adanya kerjasama di antara kita, mungkin kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik. Baik, podcast Ramadan kali ini itu sangat bagus sekali ya diikuti oleh semua kalangan, karena kita mengusung tema Change Your Habits in Ramadan. Jadi di mana nanti kita akan membahas bagaimana
cara-cara kita untuk merubah kebiasaan buruk dalam menghadapi bulan Ramadan. Khususnya kepada teman-teman kaum rebahan. Oke, mungkin sebelum menutup sambutan kali ini, jika ada salah-salah kata, baik kata dan perbuatan secara tidak sengaja maupun sengaja, kami dari panitia memohon maaf. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Fazri atas sambutannya. Selanjutnya kita lanjutkan acara kita kepada acara inti, yaitu podcast Ramadan dengan judul Change Your Habit in Ramadan bersama dengan Ustadz Asep Suwandi yang akan dimoderatori oleh Kak Sultan Al-Farabi. Untuk Kak Sultan, dipersilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat. Dan alhamdulillah masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang sedang menjalani ibadah puasa bisa dilancarkan lagi dan mudah-mudahan bisa istiqomah sampai dengan hari terakhir bulan Ramadan. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarga dan para sahabatnya. Dan kita juga sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, alhamdulillah kita hari ini podcast Ramadan ya. Ini seru banget karena zaman sekarang sudah eranya modern, digital, banyak event-event untuk ngobrol, tapi teman-teman bisa nonton dari jarak jauh. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa simak, bisa stay nih sampai selesai karena ini bakal seru banget nih ke depan, dan mudah-mudahan teman-teman antusias juga untuk bertanya dan bisa disiapkan juga pertanyaannya dan bisa memberikan support gitu ya, memberikan reaksi di Zoom. Oke, kali ini tema kita yaitu Change Your Habit in Ramadan, yaitu ubah kebiasaan kita di bulan Ramadan. Kenapa sih penting banget mengangkat tema habits ini? Karena bulan Ramadan ini adalah satu momen perubahan, dalam diri kita yang senantiasa ketika kita nanti sudah meninggalkan bulan Ramadan, kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi pribadi yang lebih bermanfaat, jadi pribadi yang lebih soleh dan soleha. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini saya sudah bersama narasumber yang gak kalah seru juga dari saya, yaitu ada Ustadz Asep Suwandi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Asep Suwandi ini sebenarnya udah lama juga saya kenal ya, sejak betul. di komunitas Yungaji untuk teman-teman yang tahu ya. Dan beliau juga memiliki banyak pengalaman dan juga pengalaman yang tentu luar biasa yang bisa kita share juga, dan mungkin akan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita bisa dapat dari beliau juga. Nah, kita lihat dari CV Ustadz Asep ini sudah menikah berumur 30 tahun ya. Ya, alhamdulillah. Dan juga seorang pengusaha. Masya Allah. Kecil-kecilan. Tapi alhamdulillah setidaknya kerja tapi punya usaha sendiri. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, Ustadz sendiri juga sekarang kesibukannya aktif di berbagai organisasi seperti Yungaji dan juga di Tri Archery ya. Berarti selain komunitas dakwah, Ustadz juga aktif di dunia
perpanahan ya Ustaz ya. Betul banget. Kenapa Panahan, kok sering. bisa masuk awal tuh gimana bisa suka sama panahan dan terjun di dalamnya? Karena awalnya untuk panahan itu saya pikir hanya sekedar permainan belaka ya, biasa aja. Pada saat saya cari tahu ternyata banyak banget sumbernya, bahkan ada kitabnya, kitab Al-Furusiyah Muhammadiyah, itu karya Imam Ibnu Taimiyah. Itu banyak banget faedah daripada panahan itu sendiri. Dan ternyata di antara kegiatan yang Rasulullah sering lakukan, aktivitasnya adalah salah satunya memanah. Bahkan kalau misalnya dibilang teman-teman, kalau ada makhluk yang dicintai Rasulullah SAW setelah istri-istrinya dan juga umatnya, maka ada yang namanya makhluk yang namanya kuda. Jadi begitu kalau Rasulullah SAW itu pulang perang dan sudah menunaikan segala hak-haknya kepada keluarga dan juga para sahabatnya, Rasulullah tuh main sama kuda, sering main sama kuda. Bahkan bisa dibilang kalau kata ulama sampai lupa waktu lah, ibaratnya seperti itu. Tapi ada satu benda yang hampir nggak pernah lepas daripada genggaman Rasulullah SAW, yaitu adalah panahan. Ya. Jadi benar-benar ini spesial banget. Apalagi buat kita yang muslim yang mengaku Rasulullah adalah utusan Allah dan kita mencintai Rasulullah, pastinya dong pengen ikut bareng dan juga mencintai segala apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Masya Allah. Jadi kalau dulu Rasulullah itu mainannya kuda dan panah ya. Kalau sekarang mungkin anak-anak gadget sekarang. Iya, betul sekali. Gadget. Nah, ini salah satu hal yang paling bermanfaat juga ketimbang gadget ya teman-teman. Ada salah satu solusi dari Islam lagi, yaitu memanah dan berkuda. Ini jadi salah satu olahraga yang bagus. Manfaatnya apa sih dari berkuda dan memanah? Berkuda secara kesehatan sebenarnya berkuda itu bagus banget ya. Secara kesehatan ternyata itu adalah terapi buat orang-orang yang sakit pinggang. Terus juga bisa jadi yang buat encok kalian kuda gitu. Betul. Tambah encok gitu. Enggak. Jadi ayunan dari derap langkah kuda itu ternyata jadi terapi. Jadi bahkan kalau misalnya antum kurang fokus, antum mau ngelatih kesabaran, bahkan ngelatih kepemimpinan, kuda itu pas banget buat antum. Karena memang ternyata kuda itu adalah makhluk yang sensitif tapi kuat. Sebagaimana sensitif dan juga kuat, dan dia tetap butuh sama pemimpin. Jadi walaupun dia kuat tapi dia butuh pemimpin gitu ya. Masya Allah. Seperti Berarti luar biasa ya, banyak sekali manfaat dari berkunah dan memanah ini. Nah, kalau memanah sendiri banyak juga, salah satunya manfaatnya adalah melatih kita untuk bersikap sabar. Karena memang kelihatannya ya, berkuda sama memanah itu kelihatannya kayak yang gampang banget. Tapi coba deh, antum udah pernah kan ya? Ya. Ana ajakin ya. Kita memanah itu mungkin dilihatnya kayak cuma narik panah doang teman-teman. Tapi ternyata ada teknik-tekniknya dan juga ada adab-adabnya yang paling penting. Karena seorang pemanah itu nggak akan pernah bisa mahir kalau dia nggak menghargai bendanya, busurnya. Bayangkan, busur itu benda mati, tapi disuruh hormatin. Kenapa? Karena kalau sama benda mati aja dia nggak hormat, nggak punya adab, apalagi dengan benda hidup, makhluk hidup. Seperti itu. Masya Allah. Berarti ini salah satu hal yang baru dan unik ya. Iya. Dimana Ustadz Asep ini punya salah satu hobi dan mungkin mendalami juga ya di bidang memanah dan berkuda. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di studio dan juga di Zoom, kita bisa dapat kesempatan untuk memanah dan berkuda, karena ini juga salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Baik, back to topik dari tema kita, yaitu change your habit in Ramadan. Iya. Ya, ini kan tentang bagaimana sih kita mengubah kebiasaan kita di bulan Ramadan. Mungkin kita harus mulai dari bulan Ramadan dulu nih, Ustaz. Ya. Karena bulan Ramadan ini jadi satu momentum perubahan. Kenapa bisa jadi satu hal yang paling penting untuk berubah di bulan Ramadan ini? Apakah karena ya pahala itu dilipatkan, atau kan karena ada peristiwa yang penting di bulan Ramadan, atau gimana nih Ustaz tentang esensi di bulan Ramadan ini? Baik, bismillah. Jadi yang perlu kita ketahui teman-teman sebelumnya, apa-apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu pasti istimewa, pasti mulia, Al-Karim ya. Dan Ramadan adalah salah satu yang disebutkan dalam
Al-Quran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan ini pasti mulia. Dan semua yang berkaitan sama Al-Quran sudah pasti mulia. Di antara ribuan planet yang ada di muka bumi, yang ada di alam semesta ini, ada satu planet yang Allah takdirkan itu istimewa. Siapa? Bumi, ya. Karena satu-satunya yang baru terdeteksi kehidupan adalah bumi. Terus di antara di dalam bumi ada banyak banget makhluk yang Allah ciptakan. Tapi di antara banyaknya makhluk itu Allah ciptakan satu makhluk yang luar biasa. Fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang sangat sempurna. Yaitu apa? Manusia. Dan di antara manusia itu juga Allah pilih. Allah pilih ada sekitar 124.000. Siapa itu? Adalah nabi-nabi. Dan dari 124 itu ada 313 rasul yang Allah turunkan, yang Allah ciptakan. Dan dari 313 itu diringkas lagi menjadi 25 nabi yang kita kenal sampai saat ini. Dan dari 25 nabi itu ada satu orang yang Allah muliakan, bahkan dikatakan mulianya itu, saking mulianya Rasulullah SAW itu adalah 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah menciptakan roh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Nabi Adam sekalipun. Artinya apa? Artinya sangat mulia sekali. Dan di sini juga Rasulullah Rasulullah itu berkaitan banget sama Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu disebutkan bulan Ramadan. Kenapa sangat mulia sekali? Karena di bulan Ramadan itu saking mulianya itu ada seorang penyair mengatakan bahwa kemuliaan Ramadan sebagaimana mulianya Yusuf di antara 11 saudaranya. Ya. Dan juga mulianya itu sebagaimana kayak misal bumi di antara bintang-bintang yang Allah ciptakan. Artinya apa? Artinya Ramadan ini sangat berharga banget, teman-teman. Dan momentum perubahan tadi. Makanya tadi Mas siapa tadi? Rival. Ya, Mas Rival itu membacakan ayat ya, bahwasanya Allah nggak akan mengubah satu kaum sampai dia mengubah dirinya mereka sendiri, pemikiran mereka, akidah mereka. Ya, dan dari situlah sebenarnya yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini aja, teman-teman, kita bisa merasakan atmosfer keislaman, betul nggak sih? Dimana bahkan orang-orang yang nggak rajin sholat lah, atau nggak terlalu taat ibadah banget, mereka menjaga untuk nggak makan. Bahkan warteg sendiri kan sopan ya, pakai tirai ya sekarang ya. Nah seperti itu. Jadi di bulan Ramadan inilah sebenarnya Allah membentuk kita, habits baru kita, gitu, dalam suasana keislaman yang lebih kental. Masya Allah. Ya. Bahkan disebutkan bahwasanya bulan Ramadan ini juga dilipatkan pahalanya. Betul gitu ya. sekali, betul Jadi sekali. kalau kita berubah di bulan Ramadan saat ini juga, itu pahalanya bisa beribu-ribu lipat gitu. Betul. Dan mungkin kenapa bisa sangat penting pahala ini? Mungkin ada korelasi dengan akhirat ya, Ustaz. Ya. Nah, ngomongin bincang soal akhirat gini. Oke. Ini kan salah satu tujuan daripada orang tuh berubah di akhirat. Karena ada beberapa orang tuh berubah tapi bukan karena Allah, tapi bukan karena akhirat ya. Misal karena ingin dilihat gitu kan. Nanti ketika ada selesai bulan Ramadan balik lagi bermaksiat lagi. Jadi apa sih yang melandasi seseorang itu untuk berubah, Ustaz? Kira-kira muslim tuh harus punya visi misi ke depan untuk berubah atau bagaimana, Ustaz? Betul. Jadi gini teman-teman, kalau saya sebenarnya punya pola untuk pola untuk satu perubahan dalam manusia itu sebenarnya pertama-tama dari pemikiran mereka. Karena sesuatu yang kita pikirkan itu akan berakibat banget pada perbuatan kita. Maka kita harus perhatikan teman-teman semuanya, apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita baca, apa-apa yang kita makan, itu semua akan mengaruh pada pemikiran kita. Contoh, misal antum, kalau misalnya antum mau punya pemikiran Islam, antum harus banyakkan referensi Islam, betul? Betul. Ya, setelah sudah memiliki pemikiran Islam, maka antum akan berpikir secara Islami. Dan dari berpikir itu, proses berpikir itu, maka kalau lama-kelamaan akan lahir yang namanya tindakan atau act. Dan di sini setelah act itu dilakukan berulang-ulang, maka akan jadi habits ya, betul ya? Jadi perbuatan, dan perbuatan ketika sudah menjadi habits, diulang berkali-kali, maka akan menjadi karakteristik, akan menjadi kepribadian antum. Dan ketika antum mulai dari awal pemikirannya saja sudah memasukkan semua referensi tentang Islam, maka insya Allah
kalau antum lanjutkan, antum akan berperilaku Islam. Seperti itu. Jadi referensi itu sangat berpengaruh banget Penting ya. banget. Fondasi dari seseorang untuk berubah tuh informasi, Iya, referensi betul, ya. betul. Karena dari referensi itu melahirkan keyakinan, dari keyakinan itu melahirkan action, perbuatan. Dari action itu melahirkan habits, kebiasaan, dan jadilah sebuah karakter. Betul. Wah, Masya Allah, ini kita dapat rumusnya nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berubah, berarti kita ubah dulu informasinya. Iya, pastikan. Ya, yang biasanya teman-teman konsumsi konten-konten yang bukan Islami, bisa konten-konten yang isinya misalnya TikTok ya, mohon maaf, Iya. yang jelek-jelek gitu. Itu otomatis akan mempengaruhi habit dari teman-teman loh gitu. Karena seseorang itu tidak akan tergerak kalau dia nggak yakin. Sama dengan Islam. Kenapa banyak orang tuh masih nggak sholat wajib? Mungkin salah satunya masih Belum yakin? belum yakin. Betul. Dan belum ketemu why kenapa gitu dia Iya, ini ya betul maksudnya. Nah, dan ini teman-teman bisa lihat referensi yang teman-teman bisa baca ya kalau buku-buku. Namanya How to Master Your Habits. Nah, jadi di buku ini karyanya Ustadz Felix Xiao, Iya. di mana teman-teman bisa baca itu salah satunya bagaimana kita mengubah habits kita gitu kan. Mulai dari pikiran, informasi, dan tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Baik nih Ustadz, tapi ada satu kebiasaan yang menarik gitu, yang kayaknya di bulan selain bulan Ramadan kayaknya nggak ada, dan adanya di bulan Ramadan, Iya. yaitu puasa, ibadah puasa Ramadan. Nah mungkin di selain Ramadan juga ada puasa sih, Iya. tapi beda gitu ya. Sunnah ya, puasa sunnah. Dan orang pasti banyak ngelakuin gitu. Sedangkan kalau di bulan Ramadan enggak. Nah, kira-kira dampak dari puasa ini apa sih? Apakah dari kita puasa itu bisa mengubah habits kita gitu, Set? Kita jadi lebih menahan nafsu lagi atau bagaimana kira-kira? Baik. Pertama kita pahami itu why puasanya, Mas. Jadi why puasanya itu kan ketika kita sudah bisa menemukan why, maka kita akan melakukan sesuatu dengan kesadaran, dengan penuh keyakinan ya, dan pastinya insya Allah sukarela pastinya gitu ya. Dan why puasa ini perlu kita ketahui bahwa Allah itu ketika memanggil seseorang beriman, dalam ayatnya ya, yang sering sering laku nih di bulan Ramadan ya, Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ketika Allah manggil wahai orang yang beriman, biasanya di satu ayat yang sama itu akan ada tindakan, akan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keimanan kita itu seakan-akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau kamu memang mengaku beriman, maka ayo puasa. Gitu. Oh, jadi puasa itu bukti bahwa dia beriman. Betul banget. Berarti nggak lengkap iman dia kalau dia belum puasa. Iya, Set? apalagi itu kan juga ada ya dalam rukun iman kita, rukun Islam kita ya. Betul. Jadi memang pertama pahami dulu why-nya. Kedua, selanjutnya apa namanya? Apa tadi? Maaf. Esensi dari puasa itu ya. Esensi dari puasa itu sendiri, kalau misalnya secara kesehatan, banyak banget ya. Tapi kembali lagi, jangan jadikan alasan kesehatan atau bukti-bukti kesehatan atau bukti-bukti yang lainnya itu menjadi landasan kita untuk berbuat, untuk melakukan puasa. Jadi jangan hanya karena kalau misalnya secara kesehatan, puasa itu bisa menyehatkan badan atau menjaga metabolisme di tubuh kita. Terus dengan alasan itu kita baru berpuasa. Tidak. Tapi balik lagi, ketika kita ngerasa, oh iya nih, saya kemarin itu saya belajar untuk mencari Tuhan kan. Jadi di Ngaji itu kita ada KI Mas ya. Dari KI itu di episode awal kita itu mencari Tuhan. Jadi di episode awal itu kita mencari Tuhannya itu gimana, dengan cara melihat segala yang ada sekitar kita. Dan ketika kita sudah yakin betul nggak akan ada satupun yang bisa melakukan ini kecuali Tuhan, maka kita sudah yakin Tuhan itu pasti ada dan Tuhan maunya apa, ya nggak? Nah, pada saat kita sudah mendalami Tuhan maunya apa, dan ternyata di ayat Al-Baqarah tadi Allah maunya kita puasa. Nah, jadi cukup bagi kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat.
jangan sami'na wa asoina, jangan kami dengar tapi kami abai. Kan kayak apa, iblis ya. Iya, iblis kan gitu ya. Jadi dia hanya sekedar egonya aja, disuruh sujud sama Allah ke Adam, dia malah ego gede ini. Masa lebih baik ya. Betul, anak khairum minhu. Padahal sebenarnya iblis salah. Sekarang api sama tanah itu lebih mahalan tanah. Iya daripada api. Korek api berapa sih? Iya. Ke bensin paling ya modalnya. Iya, ya. betul. Kalau di tanah sepetak bisa berapa? Wah, itu di Bintaro itu 20 jutaan. 20 juta. Bisa Per bisa meter. bisa kepikir gak? Apa satu kotak buat tong sampahnya ini 20 juta. Iya, 20 juta itu. Kira. Masya Allah ya, kayak nggak ada bandingannya. Betul. Kalau dengan diri kita, kan manusia diciptakan dari tanah ya. Iya, betul. Tapi memang benar, saat manusia itu akan bernilai ketika dia melakukan yang diperintahkan sama Allah. Betul. Gitu. Sesuai fitrah lah. Betul. Nah, ketika perintah-perintah dari Allah yang dia sudah abaikan, itu malah hilang dari fitrah tersebut, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga diperintahkan oleh Allah. Gitu. Betul. Nah, baik, ini dari puasa ini juga sebenarnya ada banyak why yang mesti kita gali lagi lebih dalam gitu ya. Banyak dari teman-teman mungkin nggak terlalu paham gitu dengan program-program. Mereka kan biasanya punya program diet, mereka kan biasanya punya program olahraga atau program lainnya gitu. Sedangkan program Ramadan, program puasa ini langsung diturunkan sama Allah misalnya, ya kan. Nah, gimana caranya dengan puasa ini itu bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita lagi gitu, Ustaz. Kan banyak orang puasa tapi biasa aja, Ustaz, sia-sia gitu. Iya, betul. Ada orang puasa tapi kayak ya biasa aja gitu kan, nggak nambah keimanan, nggak nambah aktivitas beramal solehnya. Betul. Hanya ngikutin gitu. Gimana orang tuh supaya tergerak dia puasa tapi nggak sekedar menjalani puasa itu, tapi dia benar-benar maksimal mencapai tujuan dari puasa itu, Ustaz. Oke, pertama-tama kita harus ketahui dulu teman-teman bahwa puasa itu adalah ibadah yang unik. Kenapa unik? Karena puasa ini adalah ibadah yang hanya tahu antara kita sama Allah. Jadi kalaupun misal saya nggak puasa hari ini, antum nggak tahu kan ya? Nggak tahu ya, karena yang hanya tahu itu saya sendiri iya, sama Allah kan gitu ya. Itu kan puasa itu unik banget. Dan dari puasa ini juga kita teman-teman akan kalau kita mau menggali lagi, berpikir kembali, ternyata Allah itu mau bikin kita itu lebih care lagi. Care sama siapa? Sama sesama manusia pastinya. Karena apa? Karena salah satu fadilahnya berpuasa, kita bisa merasakan Orang nggak apa-apa. makan. Betul. Saudara-saudara kita yang miskin. Dan dari situ kita akan muncul yang namanya sifat syukur. Maka karena Rasulullah SAW kan bilang, sungguh ajaib orang muslim, semua perbuatan itu baik. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik. Dan ketika dia mendapatkan anugerah, dia bersyukur dan itu juga baik buat dia. Dan dalam hal ini, ketika kita berpuasa, kita itu melatih sense-nya kita kepada sesama kita. Coba antum bayangin, ada nggak di bulan lain di luar sana orang berlomba-lomba untuk ngasih makanan? Jarang Jarang ada, ya? tapi jarang. Ada paling kalau misalnya ada event-event besar, kayak misalnya kemarin waktu itu ada 212, betul? Antum pernah ikut gak? Pernah. Pernah ya. Nah, 212 itu, masya Allah saya tuh ngerasa bukan muslim sendirian di Indonesia. Tapi apa? Tapi ternyata banyak banget orang-orang di luar sana itu ngasih makanan, ngasih minuman, bahkan ngasih banyak bekal-bekal ya. Kalau dulu pernah ada mujahid dari Ciamis tuh, antum tahu ya? Yang jalan kaki dari Ciamis, pernah dengar? Enggak, Ya, dalam gerakan 212 itu. Dan selama perjalanan itu saya pernah di gerakan itu ternyata masya Allah tabarakallah, orang berlomba-lomba persis banget seperti bulan Ramadan. Dan di sini saya ngerasa, oh iya ya, ternyata Ramadan itu luar biasa. Bikin orang itu lebih careful lagi pada sesama. Dan dari situ kita bersyukur pada Allah SWT, ternyata ada loh yang lebih susah daripada kita. Karena kan kadang kita kalau misalnya ngikutin ego kita kan kita ngerasa kayak kita orang yang termalang di dunia ya. Apalagi paling galau. Iya, apalagi masalah. jomblo gitu ya. Jomblo banguninnya aja sama iklan sahur, iklan sirup ya. Nah, tapi kalau misalnya pada saat Ramadan ini antum main kemanapun, ke masjid manapun, antum
juga welcome. bagi tajil gratis. Betul. Karena suasana keislaman itu benar-benar lagi kental-kentalnya. Dan buat kita kalau misalnya nggak berubah saat ini di bulan Ramadan ini, mau di bulan apa lagi kita nggak berubah. Benar banget. Gitu. Iya, Masya Allah. Berarti memang bulan Ramadan ini banyak banget dampak yang bisa kita rasakan. Jadi lebih care lagi sama orang, jadi lebih peka lagi terhadap sekitar, bahkan ke diri kita sendiri gitu ya. Dan mungkin yang biasanya teman-teman kan nggak bisa menahan nafsu, kan ada salah satu hadis tuh, jika kamu tidak mampu untuk menikah maka berpuasalah gitu kan. Nah ini jadi satu hal yang penting yang teman-teman tuh, kita kan hidup di lingkungan yang mana banyak kemaksiatan terjadi di mana-mana ya. Tapi ketika puasa itu terjadi, wah kayak mau ngeliat kayak langsung ngerasa mikir dua kali gitu, mikir dua kali. Nah ya, dan juga aktivitasnya juga berbeda nih Ustaz. Kayak misalnya yang biasa cuma sekedar sholat, ternyata di bulan Ramadan ada taraweh gitu. Nah mungkin teman-teman yang biasa kalau malam tuh suka nongkrong, atau kalau malam tuh suka ya main gadget scrolling, tapi Masya Allah setelah kita sholat isya kita jalani aktivitas taraweh gitu, sholat jamaah, dan juga memperbanyak bacaan Al-Quran ya. Nah kita balik lagi ke habits nih mungkin kita perlu sedikit contoh dari Rasulullah dan para sahabat gitu, bagaimana mereka mengikuti contoh dari Rasulullah, karena kan dulu kan gampang Rasulullah ketika masih hidup di tengah-tengah mereka masih ada. Rasulullah ngomong ini langsung kita ikutin gitu. Rasulullah ngelarang, langsung kita tahu. Tapi kan kadang di zaman sekarang dimana kita berperang antara kebaikan keburukan gitu. Nah, gimana kita bisa mendapatkan contoh gitu, dan contoh yang baik itu seperti apa untuk merubah habits ini Ustaz? Baik. Ya, kalau ditanya seperti itu, saya akan menjawab al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah warisannya para pewaris Nabi. Artinya kalau misalnya di zaman dahulu para sahabat gampang aja, tinggal datang ke Rasul nanya, terus ikutin apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dikatakan oleh Rasul, mereka ikutin. Tapi lantas gimana Mas? Zaman sekarang ya gampang aja, kita tinggal liatin ulama kita. Ulama kita berbuat apa, ya ikutin. Insya Allah mereka itu berbuat sebagaimana ada dalilnya, ada landasannya kan gitu ya. Bahkan kayak misalnya Ibnu Abbas pun pada satu ketika pernah terlihat sama seorang sahabat, dia tuh Ibnu Abbas itu kelilingin pohon kurma 3 kali lalu duduk. Ya, kenapa Ustaz? Nah itu dia, pada saat itu Ibnu Abbas kamu ngapain? Kamu gitu sih keliling, terus pas udah itu duduk langsung itu. Saya nggak tahu, kata dia, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah Rasulullah melakukan ini dan saya ikut aja. Dan ternyata teman-teman ya memang para sahabat itu saking samina wa ta'nanya itu ya mereka ngikutin apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, jadi ada sunnah fi'liyah, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah, fi'il ya, kata kerja. Ada sunnah qauliyah, apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah menjadi sunnah bagi orang-orang yang mengikutinya. Menjadi sunnah buat kita muslim. Dan sunnah takririyah, diamnya Rasulullah SAW itu pun nama sunnah. Jadi kita ngikutin Rasulullah itu sunnah. Dan zaman sekarang adalah ulama yang terdekat. Makanya sebenarnya buat teman-teman kalau misalnya mau ngaji, ya pastikan dulu antum lihat dulu ulamanya. Dan kalau misalnya zaman sekarang kan kita harus hati-hati juga ya. Jadi ada juga yang ulama-ulama yang menyeru pada api neraka, nauzubillah min dzalik. Kita lihat adalah ulama-ulama yang lurus, yang hanif. Dan gimana cara taunya? Ya gampang aja, ulama tersebut nggak akan membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, antara ulama satu dengan ulama yang lain. Menjelek-jelekan golongan yang lain. Mentakfir-takfirkan kan gitu ya. Jadi selalu pasti ngerti base-nya itu adalah kalau selama dia syahadatnya sama, Allahnya sama, Rasulnya sama, ya itu saudara kita. Enggak bilang ana khairu minhu. Itu salah. Ya, kalau kayak gitu apa bedanya dengan iblis kan gitu ya? Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada kamu. Menarik banget Ustaz. Itu contoh kita lihat ya, para ulama, orang-orang soleh ya,
ya. Karena banyak nih anak-anak muda di zaman sekarang itu melihat contohnya dari selebgram ya. Ini bukan bilang influencer ya. baik ya, tapi kadang kita terlalu mengikuti hal-hal yang tidak baik gitu. Karena artis-artis, selebgram, apapun yang kita konsumsi konten di sosial media itu belum tentu baik buat kita. Kadang ya kita harus mengubah porsi kita. Nah, di bulan Ramadan ini teman-teman coba nih sedikit tips ya. Ketika lagi senggang atau lagi luang, kan biasa scrolling HP tuh. Nah, teman-teman coba sekali-kali buka konten ceramah gitu. Nah, kan nambah ilmunya tuh. Betul banget. Ya. Dan mungkin kita juga sedikit penasaran nih Ustadz, bagaimana habits di Ustadz Asep ini bisa pengalaman Ustadz, bagaimana sih dulu yang mungkin masih belum hijrah sampai kayak seperti seorang sekarang itu, bagaimana sih Ustadz dari pengalaman pribadi gitu, dari proses perubahan itu? Oke, dari proses perubahan saya, ya jujur aja Mas, saya tuh dulu pernah ikut sama komunitas teater ya. Dan dari situ saya belajar untuk bisa speak up, karena memang harus speak up ya kalau misalnya teaternya. Nah dari situ ada kalanya saya ngerasa nggak serak karena apa? Karena kok harus begini ya. Pada saat sampai satu ketika saya ketemu sama teman saya, diajakin lah ngaji. Ya sebagaimana sebelum pada ngaji ya, orang-orang pada bilang, ayo ngaji, bentar nih, soalnya ada alasan ini, ada ini. Banyaklah alasannya. Tapi one day saya akhirnya terjebak. Ayo ngaji. Aduh gimana ya? Masih berat ngaji. Masih berat lah ngaji. Dan begitu saya ikutin, datangin, ternyata ngaji itu ternyata nggak seperti yang pikiran saya ya. Yang saya lihat ternyata ngaji itu asik. Dan nggak selalu itu kita tuh disuruh pakai ini, pakai itu gitu ya. Ternyata pada saat saya di tempat kajian saya sekarang, itu dengan mereka pakai baju kaos pun untuk menutup, yang penting menutup aurat, sopan. Itu sudah ini banget, sudah boleh aja. Dan dari situ saya berpikir, oh iya ya, emang kita harusnya itu menjadi orang yang sebagaimana harus menjadi manusia yang sebenarnya aja. Jadi manusia yang menyenangkan. Dan dalam hal sudah ini diterima, betul, dan dalam hal ini, dalam hal dakwah ya kita harus membungkus dakwah ini dengan apik ya, dengan indah. Karena di luar sana kan orang-orang di luar sana tuh membungkus kemaksiatan kan juga sama, dengan rapi, dengan apik. Nah, contoh antum lihat film-film ya. Film-film itu kan sampai bertahun-tahun sebelumnya itu mereka udah menggarapnya. Nah, artinya apa? Artinya bahkan untuk satu kemaksiatan pun mereka itu serius banget ngegarapnya. Bagaimana dengan kita? Dan dari situ saya berpikir, oh iya ya, ternyata Masya Allah, tabarakallah, dari kebiasaan saya yang lalu, saya pikir nggak ada manfaatnya. Tapi ini ada satu kegiatan yang ternyata kalau kata orang kalau di Instagram tuh, umur berapa kamu baru tahu kunut itu begini kan gitu. Nah, saya ngerasa nyesel banget karena kok baru sekarang ya Asep Suwandi baru kenal sama yang namanya pekajian. Padahal sebenarnya ini bagus banget, banyak banget insight di dalamnya. Apalagi saya ketemu juga sama Ustadz Ali Syau, penulis buku ini, dan ternyata apa yang saya lihat dari beliau di atas panggung atau di belakang panggung ternyata sama-sama humble dan nggak ada bedanya. Beliau itu orang yang sederhana, humble banget, dan juga asik buat dia ajak main ngobrol gitu, buat teman diskusi gitu. Jadi saya pikir, oh iya ternyata memang ya kita harus berubah. Kalau misalnya kita nggak berubah ya kita akan gitu-gitu aja, terbawa sama arus. Apalagi zaman sekarang arusnya itu lebih mengerikan ya Mas ya. Seperti itu. Oke. Baik, mungkin terakhir Ustaz sedikit tips nih supaya kita bisa benar-benar berubah kebiasaan kita tuh harus mulai dari mana aja sih gitu. Oke, yang pertama satu yang jarang disadari sama orang kalau mau berubah, mereka lupa mulai. Lupa untuk memulai. Iya, biasa mereka, saya juga ngerasa ketika wah bagus nih depan ceramah gitu. Tapi kayak ya habis itu lewat aja lupa lagi. Kalau nggak di-keep dulu, disimpan ya. Disimpan. Akhirnya nggak dilihat-lihat kan gitu ya. Padahal sebenarnya semudah itu Mas untuk berubah ya, untuk berubah jadi lebih baik. Dan untuk membangun habits itu kan syaratnya itu harus diulang-ulang. Jadi gini,
ibarat satu keluarga, habits itu anaknya. Hmm, Bapaknya adalah praktis, Praktis. ibunya adalah repetisi atau pengulangan. Jadi kalau mau punya anak habits, ya maka bapak dan ibunya itu harus terus dilakukan, diulang-ulang gitu. Nah misal gampangnya deh, antum sebelumnya sudah hafal Quran surat Al-Fatihah belum? Sebelumnya belum. Sebelum ngaji, sebelum ngaji. diajarin, Hafal. hafal, sudah hafal. Kalau ya pertama kali belum sih. Belum kan ya, pastinya belum ya. Tapi karena antum sudah mengulangnya sekitar 17 kali dalam sehari, maka otomatis hafal dong. Kan Hafal. gitu ya. Oke, jangankan surat deh. Sekarang saya mau nanya sama antum dan juga teman-teman di sini. Coba lanjutin ya. Apapun makanannya, minumannya, teh gitu ya. Ya, itu kan sudah terpatri dalam pikiran kita ya. Jadi top of mind ya. Bagaimana kalau Kita dengar. Betul. Dan itu pun semakin selalu beli-beli. sering melakukannya, semakin antum melihat kan Itu bolehnya nggak dulu nggak banyak kan. ada orang yang Kita dulu waktu nggak tahu aja persis gimana kan. setiap malam, tapi nggak nyalain. Tapi kalau Terus lurus juga cuma sesekali doang, atau enggak dia pengen targetnya sebulan ini saya harus bisa hatam Al-Quran misal. Saya mau hatam Al-Quran dalam sebulan ini sehari sejuz. Tapi ada subuh tidur. Ya, ada sholat wajib, dia nggak buka sedikit pun Al-Qurannya. Ya gimana bisa? Dia nggak memulai, kan gitu. Cukup mulai sebenarnya. Cukup mulai, dan habits itu ternyata ada sekitar, ada penelitian, ternyata habits itu baru akan menjadi habits ketika dia sudah mengalami pengulangan. Bahkan ada satu penelitian, kalau antum mau hafal satu kalimat, antum harus mengulangnya itu minimal 17 kali. Nah, dan selama 17 kali itu, maka masa kadaluarsanya itu sekitar 30 menit. Jadi antum ngulangin tadi tuh, kayak misalnya apapun makanannya, minumnya, bla bla gitu ya. Antum ngulangin 17 kali, maka antum itu akan ingat 30 menit ke depan masih ingat. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya setiap kali kayak misalnya kita sholat, kita bakal otomatis ingat dan hafal banget sama Al-Fatihah. Karena apa? 17 kali dikali 5 kali. Dikali 5 waktu. Berarti untuk jadi kebiasaan memang harus diulang berkali-kali. Betul. Harus konsisten ya. Betul. Jadi habit. Ya, hafiz Quran juga sama, ya enggak? Orang-orang yang hafiz Quran, apakah dia cuma sekali jalan? Kalau berhenti bisa lupa, Sat. Iya, benar. Makanya ada yang namanya murojaah kan ya. Diulang lagi. Seperti itu. Benar. Iya sih. Pantesan zaman sekarang tuh yang relate, yang lagi tren es krim gitu, Sat. Orang udah pasti tahu tuh karena sering lihat di mana-mana, sering mendengar, akhirnya orang tahu. Sama kalau teman-teman mungkin pengen berubah nih jadi pribadi yang lebih baik, lebih soleha, maka perbanyak referensi dia yang sering dia dengarkan, yang sering dia lihat gitu. Kalau yang buruk, lebih sering yang dengar yang buruk, otomatis dia bakal berubah jadi pribadi yang lebih buruk ya, Sat ya. Sesimpel itu manusia sebenarnya. Sebenarnya sesimpel itu kalau misalnya kita mau sadari ya gitu. Iya. Oke. Sorry, tambahan ya. Dan satu lagi tentang habits, teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau membangun habits itu ibarat kita main petak umpet di tengah ladang gandum. Antum tahu ya, ladang gandum. Jadi kalau misalnya antum mau ngumpet situ harus injek-injek dulu ladangnya biar jadi jalan, baru antum jejakkan tapak antum di situ, baru antum bisa nyumpet di situ ya. Nah, gampang lagi kayak misalnya antum tahu nggak fenomena crop circle? Crop circle apa tuh? Teman-teman ada yang tahu nggak crop circle? Nggak tahu ya. Jejak UFO. Kalau misalnya di barat-barat itu ada yang namanya fenomena crop circle. Itu sebenarnya bukan UFO beneran yang di situ, tapi itu adalah kreativitas para petani segitu aja. Jadi mereka itu pertama-tama bikin kotak ambil papan, terus rebahin padinya atau rebahin gandumnya, rebahin pohon-pohon yang ada di situ, rumput liar. Betul, direbahin, diinjak, sudah jadi kotak, sudah jadi bulat, digabungin pola-polanya. Akhirnya membentuk bulatan raksasa dan dilihat dari atas ternyata indah. Nah, seperti itu juga habits. Kita harus memaksakan diri kita untuk melakukan effort-effortnya. Gitu. Jadi harus wajar gatal-gatal misalnya mau habits pakai hijab kan dari awalnya gerah dulu ya, Mbak.
Berat dulu, panas dulu, pengen buka aja gitu ya. Nggak betul. Betul. Tapi antum jangan ya. Enggak. Enggak ya. Tapi ya seperti itu. Jadi memang kita harus membayar dulu ada perjuangannya untuk bikin. Jadi harus ada effort yang dikeluarkan sehingga bisa membuat. Kan nanyain doang. Insya Allah ini satu ilmu yang luar biasa ya. Nah, Sama. mungkin sebagian mungkin teman-teman pernah dengar ilmu yang disampaikan. Timenya gimana nih gitu kan? Justru ilmu Kirim, yang kita dengar belum tentu kita pernah. kirim ya. Betul. Nah, maka ketika mendengar hal-hal seperti ini lagi, teman-teman langsung mulai praktek dan insya Allah itu akan jadi habis dan bisa berubah gitu ya. Mulai dari sekarang gitu ya. Sekarang bentar lagi buka puasa, teman-teman minimal amalkan doa puasanya gitu, minimal sambil nunggu buka puasa ya berzikir dulu atau sambil baca Quran atau sambil ya nonton kajian atau hal-hal yang bersifat positif gitu ya Ustaz. Oke, baik. Terakhir mungkin kesimpulan ya Ustaz. Pesan-pesan untuk teman-teman semuanya untuk maksimal lagi nih di bulan Ramadan agar gak sia-sia nih. Baik, bismillah. Jadi teman-teman semuanya di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita merasakan keislaman yang sangat kental sekali. Dan ini cocok banget buat kita untuk menanamkan habits baru. Let's say baca Al-Quran. Mungkin bisa dibilang kita baru ada banyak di antara kita yang baru baca Quran, baru buka Al-Qurannya pada saat bulan Ramadan aja. Dan saya pikir waktunya kita memupukkan aktivitas baru itu. Maksudnya aktivitas baca Quran itu. Karena habits itu, Mas, habits itu baru jadi habits itu ketika sekitar 10.000 kali jam terbangnya. Maksudnya gini, habits itu terbentuk juga sampai 30 hari. 30 hari. Nah, ini pas kan ya. Bulan Ramadan kan ada 29 sampai 30 hari. Dan ini pas banget buat kita untuk membentuk habits baru. Maka kalau misalnya sebulan sudah jadi habits, biasanya hari ke-31 atau enggak 1 Syawal, antum kita kan mulai ngerasa agak-agak ragu-ragu ya mau ngambil makanan gitu ya. Apalagi kalau misalnya disuruh makan, ayo makan dulu sebelum sholat Id kan gitu ya. Kalau misalnya sunnahnya kan kalau Idul Fitri itu disunahkan makan dulu. Kita kan ragu-ragu ya. Biasa kita sahur makannya itu pas lagi sahur sebelum azan subuh, tapi ini pada subuh sekitar jam 6-an suruh makan. Udah belum sih kan gitu ya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi 30 hari ya, 30 hari itu habits. Dan kalau misalnya mau membatuk lagi, habitsnya lebih kuat lagi, maka setahun. Dan kalau misalnya lebih membatuk lagi, bertahun-tahun antum lakukan jadi kebiasaan antum dan jadi karakter antum ketika antum punya habits baru seperti itu. Maka teman-teman, ayo mumpung masih bulan Ramadan dan mumpung kita masih dikasih waktu, ayo berubah teman-teman semuanya. Ayo kita berubah untuk jadi lebih baik lagi, menjadi makhluk ciptaan Allah yang sesuai fitrahnya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di bulan ini. Dan kalau bukan di bulan Ramadan, maka di bulan mana lagi kita harus beribadah? Betul. Ya. Kalau mau baca Al-Qur'an, maka di bulan mana lagi kita mau belajar Al-Qur'an, mau ngaji Al-Qur'an, seperti itu. Iya, kematian tidak ada yang tahu. Ya, mati itu nomor cabut, bukan nomor urut. Cabut ya. Hati-hati ya. Masya Allah, ini salah satu insight yang luar biasa yang kita bisa dapatkan pada acara podcast sore ini. Mudah-mudahan jadi wasilah dan ilmu baru buat teman-teman. Dan mudah-mudahan bisa terus dipraktekkan dan istiqomah. Baik, Ustaz. Kita selanjutnya buka sesi Q&A, tanya-jawab. Siap. Nah, untuk teman-teman yang ada di Zoom, boleh siapkan pertanyaannya dulu nih. Nah, mungkin kita mulai dari yang ada di studio. Nah, kira-kira ada nggak dari teman-teman nih yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustaz. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana menanamkan habit ataupun meningkatkan habit ataupun membuat habit baru, kebiasaan baru pada diri kita. Nah, kebetulan kita sedang berada di akhir zaman yang dimana kita disebut sebagai generasi Z. Nah, itu apa sih dampak yang mungkin
paling parah yang bisa menghancurkan semua habit kita itu. Semua kebiasaan kita yang mungkin kita bangunnya tuh susah-susah, tapi dengan salah satu dampak ini bisa hancur semua. Mungkin itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz langsung jawab aja kali ya. Baik, kalau begitu akan saya jawab. Ini teman-teman, inilah pentingnya kita punya komunitas. Jadi Mas, memang di zaman Gen Z ini tuh udah abu-abu ya, di mana ada yang hak dan yang batil itu hampir-hampir nggak kelihatan, hampir-hampir bisa bilang nyaru ya. Dan pada saat seperti ini, maka kita harus lakukan yang pertama, teman-teman, kita pertama ngaji dulu, pahami dulu untuk apa sih sebenarnya kita itu di dunia. Setelah sudah mendapatkan jawabannya, ya untuk ibadah pada Allah. Oke, kalau misalnya suruh ibadah sama Allah, lantas gimana caranya? Ya sudah, dekati ulama kita dan juga cari komunitasnya, cari lingkungan baiknya. Karena gini teman-teman, salah satu yang membuat orang berubah itu adalah lingkungan. Setuju? Ya, karena memang lingkungan itu bisa dibilang, kalau saya belajar ya beberapa waktu kemarin itu saya lagi daftarin anak saya untuk masuk sekolah ya, baru 5 tahun tapi udah masuk sekolah. Dan ternyata di sekolah itu saya dapat insight baru. Ternyata yang merubah anak itu bukan sekolahan itu 20% doang, tapi ternyata 80%-nya itulah 40% di rumah orang tuanya dan 40% lingkungannya. Artinya apa teman-teman? Untuk kita yang mau istiqomah, maka jangan sampai kita salah lingkungan. Dan kalau misalnya kita mau istiqomah, jangan antum tetap berdiri di lingkungan yang lama, gitu ya. Makanya bagi saya pribadi, kalau misalnya saya mau hafal Quran, ya saya cari teman-teman yang bisa menghafal Al-Quran. Saya cari teman-teman yang bisa mendukung saya. Dalam hal ini, ya kayak misalnya teman-teman sekarang nih, yang di LDK IKMI ini kalau bisa ya, karena teman-teman saling mengingatkan satu sama lain, ya jangan dilepaskan. Kalau bahasa anak sekarang, jangan kasih kendor kan gitu ya. Karena apa? Karena ya dari sinilah kita bisa lebih kuat. Karena gini teman-teman, dalam berjamaah itu ada satu keunikan. Ketika antum jalan sendiri, mungkin antum bisa jalan lebih cepat. Tapi kalau berjamaah, antum bisa jalan lebih jauh. Nah, dan dalam hal ini, antum harus sadari betul bahwa setan itu kayak serigala. Setan itu kayak serigala, ngerti ya? Jadi serigala itu hanya akan menangkap Sendiri. domba yang sendirian. Betul nggak? Iya. Ya. Tapi dia berjamaah, betul nggak sih? Antum pernah ngeliat nggak? Jadi serigala itu sebenarnya bergerombol. Bergerombol. Setan pun sama bergerombol. Makanya tadi kan di ayat yang tadi ya disebutkan bahwasanya setan itu ada di depan, belakang, kanan, kiri. Gitu. Jadi ya memang kita harus benar-benar merapatkan diri pada jamaah. Jamaah apa? Jamaah ketaatan. Jamaah yang bisa mengajak kita untuk terus di dalam circle dakwah, dalam circle ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum lepas dari jamaah itu, hati-hati. Potensinya besar. Potensinya besar banget. Gitu. Iya. Ya, jadi jaga terus diri dalam jamaah, Mas. Seperti itu. Masya Allah. Mas Jimmy. Ya. Syahid. Syahid. Nah, Masya Allah. Jadi memang betul tadi potensi kita untuk melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa itu ketika kita sendiri gitu. Iya, betul. Tapi ketika kita terus bersama orang-orang yang senantiasa dalam kebaikan, kan kita ke-trigger juga dong. Betul, ya. pasti. Gak enak semua melakukan kebaikan, kita enggak ke-trigger gitu. banget. Sama ketika kita udah masuk ke circle yang udah terbiasa melakukan keburukan, itu juga bakal ke-trigger, yang lain aja ngelakuin pacaran, ngelakuin zina, masa gue enggak gitu. Pasti bakal ke-trigger gitu. Dan itu menginspirasi banget. Gitu kayak. Oke, Said sudah terjawab. Jawab ya. Baik. Untuk teman-teman yang dari Zoom juga boleh untuk bertanya, bisa melalui kolom komentar dan juga raise hand atau langsung on mic. Apakah ada dari peserta Zoom? Maaf, saya mau tanya. Oh, boleh. Oke, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bisa bertanya sebelumnya. Kan yang Anda
yang Anda tahu kan ada beberapa orang tuh yang nggak boleh puasa. Apakah yang termasuk pekerja keras, misal kayak buruh pabrik itu nggak puasa itu nggak apa-apa atau gimana? Pendapat Ustaz itu gimana? Baik, kalau menurut saya beberapa orang yang nggak boleh puasa adalah orang-orang yang punya uzur syar'i. Dan dalam hal ini, dalam bekerja, sebenarnya masih bisa diupayakan buruh-buruh pabrik kayak gitu ya. Karena jujur aja, Mas Sultan, saya 2010 sampai 2020 itu buruh pabrik, Pak. Saya kerja di pabrik sepatu. Dan baru 2020 kemarin, saya lulus. Artinya saya di PHK ya. Dan bagi saya nothing tulus. Dan pada saat saya masih bekerja sana pun, alhamdulillah masih bisa diupayakan untuk tetap berpuasa. Adapun yang nggak disarankan untuk berpuasa adalah orang-orang yang sakit, lemah, apa seperti orang tua gitu kan ya. Terus juga untuk ibu-ibu yang hamil, karena memang janin itu kan menyerap dari ibunya ya. Jadi kalau misalnya ibunya nggak ada asupan, ya nggak ada asupan juga buat si janin nih. Maka untuk orang-orang yang bekerja keras seperti itu sebenarnya nggak ada uzur, Mbak. Kalau menurut saya nggak ada uzur. Selama dia kuat. Betul, selama dia kuat gitu. Nggak ada uzur. Hatta mereka kerja di pabrik makanan sekalipun. Nah, itu nggak apa-apa. Maksudnya itu tetap harus diperjuangkan. Gitu, Mbak. Baik, terjawab ya, Mita. Iya. Dari peserta Zoom, apakah ada pertanyaan nih? Saya kasih satu kesempatan dari peserta Zoom. Sekali lagi, saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya pada sesi kali ini, bisa melalui kolom komentar atau on mic secara langsung nih untuk bertanya. Oke, baik. Mungkin karena belum ada pertanyaan lagi dari Zoom, mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Dari teman-teman di studio mungkin ada lagi satu pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, perubahan kan itu adanya karena berawal dari kepaksaan ingin memulai ya. Nah, sampai akhirnya itu menjadi kebiasaan. Nah, ada keterkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Said. Gimana sih caranya agar kita tuh konsisten gitu sama perubahan diri, terutama di bulan Ramadan sampai Ramadan berikutnya, meskipun itu banyak banget ujian tuh di tengah-tengahnya ketika kita ingin melaksanakan perubahannya, itu pasti selalu ada rintangannya. Nah, itu gimana sih cara menghalau rintangannya itu, cara kiat-kiat gitunya itu gimana, Ustaz? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau misalnya itu pertanyaannya, maka saya jawab ya, itu kembali lagi pada kita mengingat lagi, Mas, mengingat lagi why. Mengingat lagi kenapa saya mau melakukan ini. Kalau misalnya saya mau berubah untuk lebih baik lagi, misal dalam hal ini ketika habis puasa Ramadan ini antum mau mendawamkan puasa Senin Kamis. Nah, misal ya, ini permisalan aja. Dan sampai setahun kemudian ketemu mau bulan Ramadan lagi, antum masih mau puasa Senin Kamis. Tapi antum kadang banyak banget godaannya kan gitu ya. Entah ada temen yang gak ada akhlak atau minum es kan gitu ya, atau ada yang ngajakin atau nawarin kopi lah, atau enggak rokok lah segala macam. Ya antum cukup kuatkan tekad antum, cukup kuatkan why-nya antum. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sudah punya why yang kuat, itu sebenarnya halangan atau rintangan apapun, sebesar apapun, kita akan tetap lanjutkan. Nah, misalnya nih, sekarang bulan puasa ini, saya misal ada biskuit di dalam tas saya kasih ke Mas Sultan, Mas. Wah. Kenapa, Mas? Mau nggak? Lagi puasa. Lagi puasa. Iya. Ntar kalau misalnya habis azan, mau dong. Azan asar? Oh iya. Nggak, tapi kalau udah maghrib boleh, mau kan gitu. Artinya apa? Mas Sultan punya why kuat untuk dia tetap mempertahankan puasanya. Karena dia takut dosa, takut batal, takut Allah nggak ridho sama dia, kan gitu ya. Kalau misalnya Allah nggak ridho apa? Ya banyak kemungkinannya, bisa jadi hidup kita nggak berkah lah, atau seburuk-buruknya adalah nauzubillah dzalik, masuk neraka kan gitu ya. Jadi kuatkan why-nya, Mas.
Di samping itu juga jawaban untuk Mas Jimmy tadi ya. Mas Jimmy ya. Mas Syahid. Keren banget ya namanya. Nah, jawaban sama kayak Mas Jimmy tadi. Munculkan orang-orang yang bisa men-trigger antum untuk tetap standby di situ. Stay on the track. Karena kan banyak kan orang itu pada lepas itu lantaran di sekitarnya itu mendukung banget untuk enggak konsisten lagi kan gitu ya. Maaf, banyak banget kayak ya kita lihatlah fenomena influencer. Ada yang influencer yang tadinya pakai kerudung, begitu ada satu masalah, terus dia buka kerudung. Akhirnya banyak juga netizen yang pada mendukung, gitu dong mbak. Akhirnya dia ngerasa didukung. Akhirnya dia jadi istiqomah sekarang, buka kerudung ya, nggak pakai kerudung lagi. Dan artinya ya kita memang butuh lingkungan gitu, sama why yang kuat. Iya. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan dimudahkan selalu ya. Iya, amin. Baik, sudah terjawab ya, Rival. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi di Zoom melalui studio juga, mungkin kita akhiri sesi podcast dan tanya jawabnya. Mungkin itu aja sebelumnya. Makasih banyak Rizat sudah luangkan waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan keimanan kita di bulan Ramadan, karena itu jadi bekal kita untuk merubah habits kita. Ya, dan saya juga jadi teringat di satu ayat, wasari'u ilal maghfiratin mir rabbikum. Ya, jadi bersegeralah wasari'u. Ya, untuk mendapatkan ampunan. Nah, ini Masya Allah, bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan. Siapa sih di sini yang nggak mau dapat ampunan? Itu kan salah satu tiket kita untuk masuk surga ya, Sat ya. Jadi perbanyaklah minta ampun, perbanyak taubat ya. Sekali kita istighfar gitu. Ya nggak hanya sekali juga sih, setiap hari. Bahkan Rasulullah itu sehari minimal beristighfar 70 kali ya, teman-teman. Ada yang bilang juga 100 kali. 100 kali ya, Masya Allah. Padahal Rasulullah yang udah dijamin pasti masuk surga. Betul. Tapi masih minta ampun gitu. Apalagi kita yang manusia biasa gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Mudah-mudahan next time kita bisa kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sebagai moderator apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Ustadz Asep Suwandi yang sudah menyampaikan nasihat-nasihatnya, dan terima kasih juga kepada moderator kita Kak Sultan yang sudah menjembatani podcast pada sore hari ini. Semoga nasihat-nasihat tadi bisa menjadi berkah bagi kita semua. Dan untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Untuk doa akan disampaikan oleh Ananda Rival. Untuk Ananda Rival, silakan. Rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka diyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa a'yadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi bagin wa dhi hasarin
ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في هذا شهر رمضان. حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا يا رحمن، حاجاتنا يا رحيم، حاجاتنا يا ذا الجلال والإكرام إليك كثير، وأنت عالم بها وبصير، وأنت عالم بها وخبير. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berfoto bersama dulu ya untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Oke, mungkin bisa Kak Sultan dan Ustadz Asep untuk berpose dulu, kita berfoto bersama. Oke. Dihitung ya. 1, 2, 3. Oke. Bisa di screenshot. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Kita telah tiba di penghujung acara kita pada sore hari ini. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.